Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bakal ada podcast pertama nih dari Forum RT RW DKI Jakarta, khususnya Jakarta Utara. Oke Bang, ya. Nih teman-teman, jadi gue udah sama Bang Farid ya Bang. Siap. Nah Bang, sebelumnya pasti kan ada yang di luar Jakarta Utara ataupun belum kenal sama Abang nih Bang. Perkenalin diri dulu nih Bang. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Farid. Gue Ketua Umum North Jakarta Mania dan biasa disingkat NJ Mania. Fans klubnya Persitara Jakarta Utara, NJ. Wes, mantap. Kenapa harus gini Bang? Gini dua. Gini? Kenapa gini Bang? Ini Jakarta, ini Utara. Karena kita anak Jakarta Utara, jadinya Jakarta Utara. Oh, jadi ini U-nya gitu ya Bang ya? U-nya. Oke tuh, gitu. buat teman-teman tuh yang belum tahu. Nah, NJ Mania tuh kenapa sering kayak gini? Jadi ini ada artinya. Nah, Jakarta Utara. Mantap. Iya. Oke Bang. Siap. Bang, ini NJ Mania nih kapan sih Bang? Kenapa tiba-tiba ada NJ Mania gitu Bang? Oh, siap. Tercetusnya tuh gimana konsepnya Bang? Sebenarnya pertama awal berdiri itu NJ Mania dari Persitara lah, kebutuhan Persitara yang mana memang sudah lama dari 79 itu berdiri, Persitara berjalan tapi tidak punya pendukung yang memang murni kan gitu. Dan di 2005 itu NJ Mania didiriin karena kebutuhan Persitara yang memang langkahnya next kita akan naik ke level nasional kan gitu. Alhamdulillah di 2005 bulan 2 tanggal 25 itu NJ Mania berdiri dan di situ dicetusin tokoh-tokoh di Jakarta Utara, Pak Effendi Anas waktu itu sebagai wali kota Jakarta Utara dan beberapa tokoh yang memang menciptakan itu gitu. Berarti sebelumnya Persitara belum punya supporter ya Bang? Belum ada supporter dari sebelum 2005 itu belum ada supporter. Nah, awal pertama kalinya nih yang punya pemikiran yaudah kita bentuk supporter nih namanya NJ Mania. Nah ini dari siapa nih Bang? Kalau untuk itu ya dari tokoh itu, dari Pak Effendi Anas, Pak Hardi dan beberapa yang lain mungkin mereka berpikir ya sebenarnya awalnya itu bukannya North Jakarta, North Jack Mania gitu. Oh, iya. Dan mereka lah yang berpikir itu. Kalau gua sih pada waktu Mabudwas didiriin itu diminta untuk terlibat karena pada waktu itu gua terlibat di SSB di Indonesia Muda waktu itu karena kan gua dari kecil kita main bola kan terlibat di internal jadi pemain lah di situ kan. Dan di situ diminta udah yuk Rit gabung gitu sama ini Coach Dadang Iska. Coach Dadang waktu itu diminta karena kan beliau senior gua di Indonesia Muda. Rit ikut mau ada peresmian nih apa Bang Persitara, supporternya Persitara apa tuh North Jack. Oh yaudah itu yang tadinya gua nggak pernah mau gitu kan, ibaratnya gua tuh pengen ditonton bukan mau nonton gitu. Oh, iya. Tapi memang karena memang dari perjalanan itu nggak tercapai kan ya sudahlah kita ikut dan itulah di situ jadi akhirnya ya awalnya ya di situ NJ Mania mulai terbentuk berjalan. Oke Bang, nah dari awal itu memang langsung ditunjuk ada ketua dan pengurus-pengurusnya atau sebelumnya ya udah jalan aja dulu? Ada pada waktu itu langsung memang anaknya Pak Effendi Anas itu Bang Jaki Eka Prawira itu dia langsung didapuk sebagai ketua umum NJ Mania. Kalau Abang di situ langsung jadi koordinator wilayah untuk wilayah Kelapa Gading, khusus umumnya Kelapa Gading, khusus di Pegangsaan 2. Gitu. Untuk NJ Mania sendiri artinya kan berarti punya anggota nih Bang. Iya, itu ada betul. rekrutmen atau pergantian pengurus gitu nggak Bang?
Secara organisasi pasti ada gitu, secara organisasi pasti ada. Jadi mungkin yang waktu itu pertama kalau Korwil itu terlibat ya memang Korwil paling muda ya gua waktu itu, tapi yang lain itu hampir rata orang-orang klub internal yang diminta. Dan ada di luar itu aktivis lah, aktivis di Jakarta Utara yang memang bareng-bareng itu mau ngebesarin Persitara. Nah, di situ dibentuk semuanya secara struktur, secara organisasi, berjalan, dibagi, tapi ya sambil berjalan gitu. Karena kan biar bagaimanapun kalau kita baru, paling kita nggak mungkin langsung rapi kan. Iya. Nah, gitu pelan-pelan lah, pelan-pelan untuk bagaimana merekrut yang pertama masyarakat di Jakarta Utara untuk bagaimana lu mendukung, lu cinta sama Persitara gitu. Karena apa, Persitara ini adalah klub kebanggaan masyarakat Jakarta Utara, ayo gitu. Dari kan berarti ada rekrutmen tuh ya Bang ya. Betul. Itu untuk kepengurusannya aja atau keanggotaan juga? Keanggotaan Itu secara udah otomatis. kita kayak kan kalau fans-fans yang klub-klub bola macam di luar itu kan ada member gitu-gitu itu Iya. pakai gitu juga Bang? Ada KTA-nya. Oh, ada KTA-nya. KTA itu dari awal memang kita juga pasti pakai KTA. Dan kebetulan waktu itu yang lucunya sebenarnya kalau 01 itu sebenarnya untuk ketua. Tapi 01 itu buat punya gua. Lah, jadi kayak gitu. Terus ketuanya gimana tuh Bang? Ya mungkin nggak tahu. Ya makanya gue nggak nyangka waktu itu ya pas dapet KTA itu malah 01 gitu kan, 01. Ya gue bilang lah kok ini seharusnya ketua, ya udah karena lu yang pertama bikin KTA gitu kan. Ya mungkin karena awam gitu kan, baru mulai kita ngebentuk, totonya ya, berjalan begitu aja dapet KTA 01 gitu. Oke Bang. Nah Bang, dari mulai 2005 ya Bang tadi, sampai sekarang nih Bang, udah ada berapa banyak sih Bang anggota NJ Mania? NJ Mania kalau pada waktu dari 2005 itu beranjak pelan-pelan sampai Persitara itu ada di level atas. Itu waktu di level atas ya, dari 2006 mulai tuh sampai 2009 itu cukup gede juga, sampai hampir 10 ribuan lebih. Banyak ya? Oh iya, hampir 10 ribuan lebih di sana. Itu. Nah, tapi pada saat turun ke divisi utama itu mulai turun karena ya itu kembali lagi prestasi tim. Nah, dari turunnya itu turun sampai anjlok ke bawah. Ya alhamdulillah juga sih. Kalau gue sih sangat bersyukur juga masih banyak teman-teman, saudara-saudara yang memang di Jakarta Utara masih punya rasa militansi untuk bagaimana ngembalin Persitara, kejayaan Persitara gitu. Dan ada juga nggak lepas juga ada beberapa teman yang memang ya nggak jauh sih, Bekasi gitu kan, ya di Bandung Barat ada, di Bogor ada, tapi nggak banyak, cuma hitungan jari. Tapi ya jujur gue juga sangat bersyukur gitu dengan mereka masih cinta dengan Persitara. Itu satu kebanggaan buat kita sebagai anak Jakarta Utara ya. Iya. Gitu. Oh iya Bang, sikon Persitara yang sekarang nih Bang, banyak gak sih Bang dari supporter yang kecewa? Untuk persoalan Persitara yang sekarang ini bukan cuma hanya dari sekarang sebenarnya. Persitara itu pada saat di 2014 terus 2014 kemari, yang pertama itu hancur lah. Posisi Persitara itu udah kolab dan orang kalau yang dilihat sih sudah antipati sebenarnya. Antipatinya kenapa? Bukan dengan Persitaranya, tapi antipati dengan karena persoalan manajemen. Itu persoalan manajemen yang nggak bagus, yang pada akhirnya berefek pada klubnya kan gitu. Nah, dari berjalannya itu sebenarnya mulai itu gitu, karena ya kembali lagi bukannya kita NJ Mania mau jumawa, mau ibarat mau gaya-gayaan ini gua loh karena gua loh, kita nggak seperti itu. Makanya dari pas 2014 itu ada pergantian ketua umum NJ Mania. Di situ 2013 014 akhirnya 2014 itu Abang dipilih jadi ketua umum NJ Mania secara aklamasi, karena tidak ada lagi yang ya mau
Jadi Untuk naik ya, untuk naik ya untuk sementara di NJ dulu. Jadi untuk di NJ Mania dulu kan. Akhirnya Abang mau di situ karena ngelihat bagaimana Persitara yang punya sejarah pada waktu itu di Liga Nasional kok seperti ini gitu. Akhirnya Abang ambil itu dan dari 2014 kita coba sama teman-teman bagaimana berupaya ngembaliin lagi kejayaan Persitara. Nah, berjalannya dari situ terus ya kalau yang tadi bilang rasa kecewa, kita kecewa, sangat kecewa. Pada saat 2015 kita coba komunikasi dengan Askot PSSI Jakarta Utara pada waktu itu dan kita turun jalan. 15, 16 kita turun jalan, kita demo Askot Jakarta Utara dan waktu itu ada pemilik yang PT Persitara Sejahtera. Itu almarhum Deng Rizal. Kita juga komunikasi dengan beliau, alhamdulillah ada titik titik terang yang mana yang tadinya berseru nih. Akan waktu itu ada IPL, ada ISL gitu. Nah, dari situ kita punya titik terang yang akhirnya PT Persitara Sejahtera di Deng Rizal lah yang memang langsung komunikasi dengan kita dan gue dipanggil langsung di situ bawa sama teman-teman pengurus NJ. Datang, singkat cerita dari situ dikasih tuh kepercayaan pengelolaan. Rasa kecewa kembali lagi memang pasti ada di hati, tapi kita punya semangat bahwa Persitara akan kembali lagi kejayaannya. Nah, dari situ kita ambil pengelolaan, kita jalanin 2016-17 pengelolaan Persitara ada di tangan NJ Mania. Ditanya, lu Farid lu punya duit? Enggak, gua nggak punya duit. Iya jelas banget. Nggak punya duit, emang kita nganggur kan gitu. Ya enggak. Iya, Tapi benar. Bismillah, gue yakin bisa deh. Itu yakin. Gue yakin bisa jalan. Karena di belakang banyak teman-teman yang support kan gitu. NJ Mania kan di belakang ada anak-anak teman-teman NJ Mania yang support bakal mati-matian untuk bagaimana kita kembali lagi kejayaan Persitara. Berjalan tuh di situ. Itu berjalan, kita pegang 2016-17 sampai ada namanya klub dari Malaysia uji coba dengan kita gitu kan. Nah, di situ jadi rasa kecewa itu sangat luar biasa adanya, tapi keyakinan diri kita gitu kan untuk kembaliin kejayaan Persitara itu lebih tinggi. Oke, karena jadinya nggak ngedown gitu, nggak langsung drop. Makanya Gitu kan biasanya banyak orang kayak gitu tuh, Pak. Betul. Kalau kita down habis. Makanya tadi gue bilang kita nggak mau sok-sokan bahwa karena ada kita loh. Nggak begitu, tapi memang ya palingnya teman-teman pasti bilang ya memang nggak luput juga bahwa waktu itu kalau kita nggak jalan pun habis Persitara karena udah nggak ada yang peduli karena orang udah apatis dengan manajemen pada waktu itu gitu. Dan alhamdulillah berjalan tuh 2016-17 tuh kita pegang sampai ikut Liga 3. Di situ ada tema kembalikan kejayaan Persitara. Nah, komunikasi dengan Pemkot berjalan, semua berjalan sampai yang tadi gue bilang ada klub Malaysia UITM tuh uji coba dengan kita gitu kan, mulai kita coba kembalikan trust trust bagaimana Persitara ini kita yakin bahwa Persitara ini klub kebanggaan masyarakat Jakarta Utara dan bisa kembali lagi berjaya di kancah sepak bola nasional gitu. Kita pelan-pelan komunikasi, kekecewaan itu sudahlah kayak yang udah gitu kan, nggak perlu dibahas lagi gitu kan, tapi bagian dari cambuk kan gitu. Kita ambil hikmahnya gitu, supaya bagaimana nih kedepannya biar lebih bagus gitu, biar nggak masuk lagi ke situ lagi ya. Betul. Nah, sampai situ juga nggak terus berjalan, memang dinamika cukup luar biasa lah kalau untuk Persitara, dinamika cukup luar biasa karena dari perjalanan itu kita dapat semua pelajaran, banyak orang-orang yang merasa terjolimi kalau menurut gua. Kenapa terjolimi? Ada beberapa perusahaan dia kasih uang cukup lumayan 2 miliar tapi tidak ada report. Loh. Ya. Kenapa gue tahu? Karena gue langsung komunikasi dengan perusahaan itu. Itu bagian CSR, dapat info itu, oh ya sudah kan gitu. Terus belum lama jadi ternyata ada lagi di dalam PT Persitara Sejahtera itu ada nama satu orang itu 2 miliar lebih, itu nggak balik. Jadi
akhirnya yang gue pikir ya itulah orang yang terzolimi itu yang pada akhirnya Persitara ini selalu begitu gitu Bos. Nah kita bagian nyucinya nih. Iya, kita bagian nyuci supaya orang yang terzolimi itu merasa tidak terzolimi, ikhlas. Dan alhamdulillah selesai itu. Pas gua ketemu sama orang itu, ketemu ikhlas. Ya sudah, kalian jalanin. Saya percaya sama kalian. Itu karena keikhlasan kalian. Ngomong sama dia. Ikhlas. Oh, alhamdulillah. Hilang dong. Satu. Ya enggak. Perusahaan itu pun kita sampein waktu itu ikhlas. Udah, nggak apa-apa. Bantu kita juga, dia support kita pada waktu lagi lawan Malaysia itu, disupport kita. Berarti kan ikhlas juga. Enggak. Iya, benar. Itu bagian kita bagian nyuci-nyuci mereka gitu kan. Supaya mereka merasa ikhlas dan Persitara ini benar-benar balik lagi nih. Karena udah nggak ada ganjelan. Kepercayaannya banyak yang hilang gitu ya, Bang? Wah, luar biasa. Kalau soal itu luar biasa. Dari berjalan itu luar biasa lika-likunya. Terus yang orang-orang merasa terzolimi gitu kan. Dan belum lama 2 minggu apa bulan kemarin gua ketemu ada satu orang 2 miliar juga duitnya kepake tuh di 2013 apa 12 kepake nggak balik. Orangnya cerita dengan nada tinggi, Ya kesel pasti Bang. kesel Ya. gitu kan. Cuma ya kita tahu cerita gitu kan. Pada akhirnya oh ya sudah. Tapi tetap biar bagaimanapun gue sudah berbuat kan gitu, cocok Bang. Gitu kita bilang terima kasih, alhamdulillah. Berarti kan dia udah cerita, berarti kan udah lega. Ya enggak? Iya, bener. Dengan kita bagaimana kita komunikasi supaya orang itu juga ikhlas ya enggak, kembali lagi trustnya untuk mendukung Persitara bareng-bareng sama kita. Itu, luar biasa gejolak itu. Itu, tapi ya sekarang alhamdulillah kondisi sekarang sih tinggal menata manajemen yang lebih baik lagi kalau sekarang. Iya, bener. Karena itu udah kita cuci pelan-pelan. Walaupun mungkin masih ada tapi ya itu ya mulai tipis lah. Ya karena luka nggak bisa langsung Urusan kalau hilang ya, Bang. hilang, betul. Dan sekarang tinggal bagaimana menata manajemen yang profesional, lebih baik lagi karena pasti tekanan-tekanan positif dari teman-teman Enjemania pasti akan ada untuk ke manajemen gitu. Kayak waktu ulang tahun Enjemania ya, Bang. Itu rame banget nih. Alhamdulillah. Itu ngumpulinnya gimana tuh, Bang? Kalau ya itu kembali lagi teman-teman itu kan gini, teman-teman itu kembali lagi pada saat bukan cuma hanya ulang tahun Enjemania, ngumpulinnya itu enggak, itu cuma karena yang pertama dari hati. Karena kecintaan kita terhadap Persitara, alhamdulillah komunikasi itu yang menjadi teman-teman ibaratnya jadi kumpul bareng untuk merayakan ulang tahun Enjemania. Yang kedua, pada saat ulang tahun Persitara juga gitu. Oke, artinya itu kesadaran dari masing-masing anggotanya sendiri ya, Bang? Betul. Bukan ada paksaan sama sekali nggak ada ya, Bang? Nggak ada. Sekarang gini, Persitara ibaratnya ada di Liga 3, klub Tarkam. Kan gitu ya. Klub Tarkam yang cuma hanya tahunan begitu aja gitu. Tapi ada harapan besar bahwa ini klub gua ayo dong bangkitin gitu. Ayo dong. Kan punya semangat itu. Iya, pasti. Nah, itu karena semangat itu yang kita punya dan di luar itu jarang. Ada Liga 3 punya supporter yang kayak kita, ini jarang gitu. Dan supporter yang mungkin sepengetahuan gue ya, mungkin pertama lah NJ yang mengelola ini klub pada waktu di 2017 itu. Artinya pengelolaannya cukup lama tuh, Bang. Cukup lama gitu. Tuh bagaimana kita ngejaring teman-teman, ngasih keyakinan teman-teman. Dia punya keyakinan, tapi kita tambah lagi. Terus ayo dengan ibaratnya dengan bahasa tubuh, dengan lisan ya. Ya memang sih kadang-kadang pada saat gagal, mana janji lu gini ya, kita pasti, sudah Bang. berbuat. Diungkit. Diungkit. Tapi kan kita udah berbuat. Persoalan itu berarti kan persoalan yang pertama ya dari manajemen lagi, yang kedua ini udah garis kan gitu. Tapi ya kita punya keyakinan bahwa perjuangan itu pasti ada ujungnya. Iya, benar. Kan gitu, pasti ada ujungnya. Apa? Ya kita bisa kembali lagi gitu. Jadi persoalan bagaimana merekrut teman-teman untuk bergerak
hadir pada saat ulang tahun Persitara, hadir pada saat ulang tahun organisasinya sendiri DNJ, yaitu karena satu keyakinan itu, keyakinan, militansi, kecintaan itu, karena itu. Dua Persitara dari dulu belum pernah namanya ulang tahun digelar di stadion bersama dengan mantan-mantan pemain atau pemainnya sendiri dan NJ Mania. Di 2016-17 itu kita rayain itu di mana? Di Stadion Tunggu, yaitu yang temanya kembalikan kejayaan Persitara. Gendut Doni di situ hadir, Marjuki, semua itu hadir di situ. Mantan-mantan yang bisa kita hubungin untuk ikut merayakan ulang tahun Persitara hadir. Itu tercipta. Real tercipta, dan itu belum pernah terjadi, dan itu akhirnya terjadi. Dan sampai sekarang setiap ulang tahun Persitara harus ada kegiatan. Itu wajib ada kegiatan. Jadi semua itu kembali NJ. Kembali ke NJ Mania. Gila, berarti nih teman-teman NJ Mania semangatnya nggak terkalahkan ya Bang. Alhamdulillah. Ya cukup respect lah. Alhamdulillah dengan semangat teman-teman anggota tuh yang sekarang masih ada. Abang cukup bangga sampai hari ini abang masih ibaratnya gue berdiri begini karena kekuatan mereka. Manusiawi. Kita setiap tahun begini begitu dihantam begini begitu pasti ada rasa lelah, ada cukup ada rasa ini kan. Capek ya, udahlah gitu. Iya, tapi enggak. Alhamdulillah. Itu karena kekuatan juga, mereka. Gitu. Karena ada dukungan dari banyak pihak ya Bang. Betul. Kalau enggak udahlah. Udahlah, selesai. Nggak ada ujungnya, nggak bakal ngobrol kita nih Nggak di bakal, sekarang di sini. nggak bakal. Oh iya Bang, terkait supporter nih Bang. Kan yang kita tahu ya Bang, supporter bola itu dikit-dikit rusuh, Betul. Nah, pernah ada pastikan Bang NJ Mania ribut sama tetangga sebelah. Nah, itu Abang atasinnya gimana tuh Bang? Ya kalau di lapangan ya kita berupaya semaksimal mungkin untuk tidak terjadi kan gitu. Walaupun sudah terjadi pecah keributan di situ ya kita coba melelai, jangan sampai panjang kan gitu. Karena tujuan kita untuk nonton kan gitu. Tapi ya memang kembali lagi ya bagaimana kita berupaya untuk menghilangkan itu kan gitu ya. Iya. Nah, ya itu nggak mudah kayak seperti membalikan tangan. Tapi kembali lagi gue punya keyakinan bahwa kita bisa untuk bagaimana menjadi supporter yang profesional, supporter yang memang bisa dicintai sama yang bisa jadi banggaan lah, kebanggaan masyarakat khususnya di Jakarta Utara gitu. Itu kita bisa. Jadi memang kalau dibilang sulit dibilang enggak ya sulit gitu. Persoalan pertikaian itu gitu. Waktu itu emang cukup sengit memang ada korban sih. Ya jujur gue juga nggak mau adanya seperti itu, udah cukup lah, jangan ada lagi. Nah bagaimana untuk coba untuk menghilangkan itu ya kembali lagi bukan cuma hanya kita kan gitu kan dengan saudara tiri atau tetangga kan begitu kan atau yang lain lah ya, tapi kan harus ada juga campur tangan dari ya kalau gue sebut sih orang tua, tokoh kan gitu ya, itu pasti mereka juga harus terlibat gitu kan. Yang punya kepentingan di dunia itu ya harus terlibat sama kita. Kepentingannya di dunia itu siapa? Ya manajemen kan gitu. Manajemen yang nantinya berkomunikasi dengan kita, manajemen nanti komunikasi dengan manajemen kan gitu. Yang supporter berkomunikasi dengan supporter ujungnya kan gitu. Walaupun memang semua ada di bawah akar rumput. Yeah. Kan gini, ini sulit kadang-kadang di sini. Tapi bismillah kita bisa yakin. Yang penting komunikasi manajemen sama manajemen itu bagus. Terus komunikasi di atas juga bagus. Kita coba meyakinkan karena kita kan pasti kan organisasi itu punya struktur. Kan gitu. Bener. Dan orang itu nggak mungkin lu selamanya lu mau ribut aja. Ya capek Bang. Capek. Nggak mungkin lu begitu aja lu muda kan gitu. Oke, orang yang biasanya punya hawa itu kan pasti kan anak muda. Iya. Ya enggak. Yang pasti kan lu juga pasti tambah usia lu. Iya, Misalnya cukup capek gue lah begini terus, kesian lah keluarga gue. Pasti kan ada rasa itu kan. Iya, benar. Nah itu kita coba masuk ke situ, kita coba yakinkan ke situ. Tapi kembali lagi memang semua ini kan butuh ada komunikasi kan gitu, komunikasi, diskusi kan gitu semuanya untuk coba kita pecahin jangan sampai ada lagi keributan lagi gitu. Walaupun ya memang nggak cukup nggak secepat itulah.
Butuh proses panjang. Butuh proses. Dibilang panjang enggak, dibilang enggak apa ya panjang. Iya pasti bang. Nah bang, ketika memakan korban itu artinya dari pihak manajemen juga ikut turun tangan untuk Turun ke keluarga. Iya, turun ya, cuma turun itu aja, komunikasi, minta maaf, sumbangsi gitu aja gitu. Udah cukup lah kemarin itu, karena kita juga ada Dian Rusdiana yang anak Pademangan almarhum pada waktu itu. Terus satu lagi kemarin ada namanya William. Udah cukup lah di situ gitu. Makanya ya sekarang alhamdulillah memang kita juga terlibat juga ini sebagian abang, terus beberapa mungkin nanti terlibat juga di manajemen. Jadi kita sinkron nih kan gitu. Dengan pengalaman itu bagaimana kita manage, kita atur dengan baik, terus kita buat aturan organisasi kan gitu ya. Ya kita belajar sama sama saudara, sama tetangga, sama siapapun, kalau memang yang baik itu bisa kita ambil buat organisasi kita. Tapi sebenarnya sih banyak sih. Anak Utara cukup luar biasa lah kalau menurut gua. Untuk bagaimana membesarkan organisasi itu masih bisa diajak koordinasi bareng ya bang. Masih. Ketika ada kejadian kayak gitu bang, ada konsekuensi nggak sih untuk si pelaku? Artinya ini oknum kan bang, nggak semua supporter seperti itu kan? Iya, kalau itu kita bicara oknum. Setiap pertikaian itu pasti ada oknum lah. Kita bukan anggota, itu oknum kan gitu. Banyak kayak seperti itu. Tapi ya kembali lagi, kita nggak menutup mata bahwa itu oknum bukan anggota. Ya kita akuin kalau emang itu anggota kita, kenapa kita harus nggak akuin kan gitu. Ada konsekuensi seperti apa hukum, ya kita harus juga jaga. Kalau menurut gue gitu, jangan kita juga lepas juga. Karena apa? Pertikaian itu bukan berarti kita dari kita semua gitu. Bisa dipancing dari orang luar, dari oknum-oknum luar kan gitu kan. Kita lagi jalan tentu ada yang lempar, ya ada orang iseng gimana? Pemicu ya bang? Ya dari pemicu itu yang akhirnya lu karena kita rame jadi kita yang tertuduh. Iya benar. Kan gitu. Ya nggak gitu juga. Kalau menurut gua nggak enak aja lu. Ini anggota gua. Kan gitu. Oknum-oknumnya itu maksudnya gini bang, ketika ada dari supporter dalamnya nih bang yang kehasut, emosi juga, akan ditindak tegas ke sih bang, kayak seperti dikeluarin dari keanggotaan atau KTA-nya disita dulu untuk sementara waktu gitu nggak bang? Ya kalau untuk sampai hari ini kita belum sampai ke situ. Karena apa? Kita lihat kejadian-kejadian itu, kita kupas dulu persoalannya gitu kan. Tapi selama ini kejadian itu kita belum pernah sampai ke situ karena kita tahu gitu, bukannya teman-teman yang memulai itu. Karena kan gini, kalau seperti itu kan yang fatal. Jadi sebenarnya dulu ada yang fatal itu ribut teman-teman, itu yang fatal tuh. Nah di situ tuh baru kelihatan, baru kita bisa kena sanksi mereka. Karena ribut teman sama teman. Iya ngapain? Oh ngapain gitu kan? Sama anggota sama anggota lagi kan gitu. Oh dulu sempat ada gitu dan gue keras di situ. Kalau anggota enjemannya ribut dengan anggota, kita lihat, kita kupas siapa yang salah, dorong, langsung kita laporin. Karena apa? Gue nggak mau. Teman sama teman, lu itu saudara, teman saudara kan kita saudara, enggak? Kita satu organisasi, ngapain lu ribut? Kalau persoalan pribadi di luar jangan bawa masuk ke dalam organisasi, gitu. Jadi itu gue sempat ultimatum pada waktu itu. Pokoknya siapa yang bikin gaduh, ribut teman-teman di dalam sini di organisasi, gua akan langsung bawa ke polisi. Gitu aja deh. Gua laporin. Apain gua pusing-pusing, gua bilang. Tegas berarti ya. Iya, kalau soal itu nggak ada sikap langsung. Nggak ada toleransi. Pernah kejadian di stadion, ya namanya anak muda, ya gue jujur sih emang minum. Wah, akhirnya gue komunikasi sama Koril. Wil gimana? Bang nggak bisa diatur. Oke, Bang gimana Rit? Bang izin si A. Gue gituin langsung. Gue siapa adanya? Si A. Udah, coba kasih pelajaran Bang. Ya mau nggak mau orang dia rusuh, pegang supaya nggak berimbas ke yang lain. Iya. Iya gak? Pegang. Deh duduk, udah komunikasi. Wil coba ngomong, ya udah, lu ngomong sama Korwil tuh, minta maaf sama Korwil, dah selesai, jangan begitu lagi, iya bang. Jadi kita ngasih pembelajaran, bukan kita mau ngasih hukuman, enggak, gitu. Lu jangan begitu, itu kasar. Karena apa? Lu kita kasih tahu kagak denger, ya gak? Iya. Malah tambeng,
ya udah. repot. Ya enggak, mendingan ya seperti itu kita komunikasi. Alhamdulillah dari situ pelan tuh ada perbaikan gitu, nggak begitu lagi gitu. Jadi itu Agak kredit nih ya soal supporter. Ya yang jelas kalau supporter sih harusnya sih baik-baik aja ya nih teman-teman. Ya, betul. Nggak usah ribut-ribut lah. Nah, Ngapain iyalah, sih? Capek tahu. Udah betul. Ya gini, kita tuh pengen nonton tim kebanggaan kita dengan aman dan nyaman. Iya benar. Aman untuk diri kita dan keluarga kita, apa teman-teman kita, saudara kita yang nonton tim kebanggaan kita, kan gitu. Iya benar. Terus yang kedua, kenapa yang gue bilang nyaman? Ya nyaman, gue juga punya keluarga. Gue juga pengen bawa anak bini gue. Gue juga pengen bawa ibarat orang tua gue ngajak nih loh, apa tim kebanggaan gue, kan gitu. Iya benar. Tim kebanggaan kita yang dari Jakarta Utara, kan gitu ya. Kalau mau ngikut nonton kan dekat sekarang stadion gue dekat nih. Iya. Apalagi udah mau bangun, udah enak. Ayo nonton. Iya enggak? Iya, Kita jamin keamanan dan keamanannya, kenyamanannya, enak dong. Nah, itu juga Bang. Nih ya, teman-teman. Jadi gue pun sempet nggak suka nih sama bola karena ya apa sih dikit-dikit rusuh, Ribut. dikit-dikit rusuh. Nah itu. Jadi gue juga kayak yang, ayo nonton bola, nggak, nanti rusuh. Nah, jadi memicu ketakutan orang lain gitu ya Bang. Betul. Yang akhir gini, dari situ kan jadi kayak apatis lah. Iya. Bener gak? Ngapain nonton bola ribut mulu nggak jelas. Iya. Iya Nah nggak? iya bener. Padahal kalau aman, nyaman, itu kan keuntungan buat kita organisasi dan Persitara. Iya nggak? Iya bener. Bener nggak? Tuh orang seneng nih. Ya, yang pertama gue seneng dengan Persitara nonton. Yang kedua gue lihat, organisasi NJ-nya ini atraktif, aktif gitu. Aktif, jadi kembali lagi seneng tuh di situ. Orang jadi bangga. Akhirnya gue ikut dong masuk ke NJ Mania. Itu, gue masuk ke NJ Mania, ya enak kan? Bener gak? Iya, bener. Anggota nambah. Karena ngerasa, oh iya nonton bola tuh aman loh, nggak ada rusuh-rusuh kayak gitu. Nggak seperti yang gue pikirin ya gitu. Nggak seperti yang gue lihat. Ternyata NJ rapi, ya gak? Iya. Asik, ya gak? Terus atraktif, ya gak? Kan itu tuh. Seru jadi. Seru, ya iya. Jadi dari situ juga lu bisa misalnya lu punya cowok, ayo kita nonton ya, jangan nonton bola, tapi karena lu anak utara, Persitara ini dari Jakarta Utara, ayo Persitara ini klub kebanggaan kita nih masyarakat utara, ayo gua nggak suka bola, udah ayo kita ikut aja sekalian hiburan, enak kan? Iya bener Bang. Begitu. Nah itu yang memang sudah kita coba galakin tuh, kita jalanin dari 2019, kita coba ciptakan itu, sampaikan ke teman-teman, yaitu gitu kayak gitu. Dan akhirnya pada waktu itu kita juga coba berkoordinasi dan alhamdulillah sudah MOU tuh, ada MOU sama BNN. Sampai ke sana masuknya. Udah jauh nih Bang. Udah jauh kita alhamdulillah. Makanya ini tinggal klubnya. Gak? Iya, benar. Manajemen dan klubnya maju selesai. Jalan Stadion jadi enak tuh Bang, mantap Bang. Keren. Asik, Bos. Oh iya Bang, katanya NJ itu ada hubungan persahabatan sama Viking ya Bang? Iya. Nah itu gimana tuh? Panjang. Kenapa bisa tiba-tiba jadi persahabatan nih Bang? Kan jauh nih Bang, mereka di Bandung. Ya. Jadi waktu itu sebenarnya panjang juga sih cerita itu. Jadi kalau gue sih bilang sudahlah, kalau kita ini selalu ribut sama ini, ikut ribut ini ribut itu, susah. Bahkan lu mau kemana-mana lu jadi was-was gitu. Iya. Dia awalnya waktu itu memang perseteruan sama ini kan, sama supporter tuh ada di Jakarta, akhirnya ini kan jadi berimbas tuh. Kita nih anak Jakarta Utara gitu kan. Kita nih utara, kita NJ, kita bukan yang memang waktu itu yang berselisih dengan lu kan gitu. Kita ngobrol kayak gitu. Akhirnya percayalah, sampai gue lagi sempet disuruh buka baju, takut nih karena ada bacaan Jakartanya gitu kan, sampai ke situ. Akhirnya kok sampai segininya gitu loh. Parah berarti Bang. Parah gitu, sampai segitunya. Makanya waduh ini nggak bisa buat kita gitu ya. Berjalan memang sih ada sedikit friksi gitu kan, masih nggak percaya, nggak yakin bahwa kita ini beda gitu kan, berbeda klub gitu.
walaupun kita satu Jakarta tapi kan kita berbeda klub. Dan akhirnya pada perjalanan itu terus ya kita coba ada ulang tahun mereka, kita hadir, kita coba komunikasi lah, sering banyak komunikasi. Dan gue juga belajar bagaimana untuk membesarkan organisasi dari merchandise gitu kan. Gue lihat ini loh gue begini-begini, nah itu kan pelajaran. Nah akhirnya masuk tuh di dalam situ. Nah, jadi dari cerita itu memang gue bilang tadi ya cukup ada kerikil-kerikil sedikit yang teman-teman juga merasa gue dulu diiniin sama Vicky begini-begini, tapi ya sudahlah, udah itu kecil, jangan dibesarin gitu kan. Udah kita jalanin, alhamdulillah. Taunya yakinnya mereka itu dengan kita pada 100% lah. Iya. Pada saat dia ke Jakarta lawan kita, ternyata oh iya lu beda gitu. Jadi terus kita komunikasi, alhamdulillah ya mereka yakin ya sudah, ayo gitu. Jadi deketlah sama mereka. Tapi kembali lagi nggak menutup kemungkinan lah. Kita jangan sampai juga memang berseru deh, itu aja sebenarnya. Sama pihak manapun ya, sama pihak manapun jangan sampai, karena kembali lagi tadi kita pengen aman dan nyaman nyaksiin nonton ya enggak tim kebanggaan kita gitu aja, tanpa ada ribut-ribut ya enggak. Kalaupun ada sedikit keributan ya coy ya kita lerai, kita selesaiin kan gitu. Itu aja sebenarnya ya. Jadi enaknya kita tuh bersaudara, kemana-mana pun kita enak. Woi, gue mau tenang, gue dari sini gitu, gue dari sini gitu. Jadi aman, kayak juga kemana-mana aman, tenang. Dan ada satu kisah di sini, kebetulan emang kawan gue nih di lingkungan sini, waktu itu di Bandung lagi ada perayaan. Dia menang Piala Presiden kalau salah. Apa dulu itu sempat juara lah. Di juara kan ngarak tuh ya. Iya. Diarak-arakan dari sini nih kawan gua di Bandung, lagi di Bandung, pas banget masuk diarak-arakan plat B. Sempet tuh ada intimidasi sedikit, telepon. Ini gua gini gua diarak-arakan ini, gua sempat gini nih. Udah lu ini aja tunjukin 3 jari, gue bilang gitu. Itu 3 jari, bilang NJ gitu kan. Pas dia buka, dia teriak NJ gitu kan, lolos. Aman. Mantap juga ya, Bang. Aman. Ya itu bukti, bukan gue yang ini ya, kawan gue sendiri gitu. Dia bilang gitu, udah pas pulang alhamdulillah aman, Rit. Pas gue teriak NJ, ya udah, ya itu bukti namanya. Padahal sebelumnya udah terancam berarti ya, Bang? Iya, karena platnya itu kan, platnya. Ya bersyukur juga ya nggak langsung ini kan, nggak langsung nggak langsung dihakimin kan gitu kan. Cuman hanya gitu, dia udah tahu niat gelagatnya seperti itu, akhirnya dia telepon gua, ya gue sampein itu, dia teriak langsung gue NJ gitu kan, 3 jari, udah alhamdulillah aman gitu, Bos. Jadi supporter itu sebetulnya kalau diajak bareng-bareng ngobrol secara kepala dingin bisa diarahkan ya, Bang? Bisa. Tapi kalau udah dipicu mulai. Ini kan kembali lagi, sebenarnya kan kembali pasti oknum lah. Iya. Oknum yang nggak suka dengan damainya kita nih supporter kan gitu. Iya benar, Bang. Itu ada kepentingan, ya udah ributnya ngapain gini-gini, apalagi gue kena ya gitu kan, dulu gue gini ya kan, kembali lagi gitu kan gitu. Nggak jelas padahal kenapa gitu. Iya gitu. Kalaupun kena ya kayak gue pernah jadi korban. Gue pecah nih di kereta. Dulu di 1 jam kita dikelilingin, dihantemin di sini dari Jakarta. Sampai gue bangun kena pak gitu kan. Bang, ini ke rumah sakit nggak usah, gue tunjukin kita laki. Ini bagian dari risiko kita kan gitu. Itu disodok, diapain gitu kan. Itu sampai segitu gitu. Tapi ya kembali lagi, jangan. Gue sebagai pemimpin ya gue bilang jangan. Kita laki, ini bagian risiko kita kan gitu. Tapi gini iya, memang iya. Udah kita jalan dulu kan gitu. Tapi berjalan ini kan nggak mungkin, kembali lagi tadi kita bilang nggak mungkin selamanya lu mau ribut. Iya capek. Kan capek gitu, udah cukup gitu. Nah sekarang ada kebutuhan bagaimana kayak gitu, bagaimana kita kita nih besar lagi kan gitu ya. Jangan sampai masyarakat yang memang tadinya udah mau ngedukung Persitara, gara-gara ada oknum yang memang maunya ribut, jadi masyarakat jadi mundur lagi. Malas gua nontonnya, yang tadi lu bilang kan lu mau nonton tapi gua malas kan gitu, takut kan gitu ya. Itu yang coba kita sampaikan ke teman-teman,
ayolah kita bangun lagi, kita ciptain yang nyaman, aman bagi kita anggota seluruh masyarakat di Jakarta Utara, ya kan gitu. Itu yang udah kita coba jalanin gitu pelan-pelan, dan insya Allah kita punya keyakinan itu akan bisa. Terus lanjut tentram ya Bang. Iya, Damai-damai aja nih dunia sepak bola Indonesia. Nggak terkhusus Persitara doang, tapi semualah harus kayak gitu. Ya. Bang, ada nggak nih Bang? Abang mau mungkin ada sepatah dua patah kata untuk supporter, terutama NJ Mania nih Bang. Apa Bang yang mau sampaikan buat teman-teman nih Bang? Jadi gini, yang pertama kalau untuk itu, NJ sekarang ini alhamdulillah sudah berbadan hukum. Kita pakai perkumpulan gitu kan, karena tadi kalau kita nggak berbadan hukum agak riskan, dan alhamdulillah sekarang ini kita sudah berbadan hukum dan sudah terdaftar di Kesbangpol maupun secara ini kan di Menkumham, itu alhamdulillah sudah. Nah, kenapa kita ciptakan itu? Supaya kembali lagi supaya organisasi tertata dengan rapi, ya enggak? Gitu. Berimbas nanti semua ke anggota yang memang yang bernaung di NJ Mania gitu. Terus kita ciptakan bahwa NJ Mania bukan sekedar supporter doang, tapi kita juga punya rasa kepedulian bahwa kita ciptain tuh ada namanya, kita bermain di futsal North Jakarta Futsal Academy, ya. Kan gitu. NJF. Nah, itu tarikannya dari kita. Gitu, kita kembangin lah di situ NJFA-nya. Jadi untuk menarik juga. Ya enggak? Bahwa NJ bukan cuma supporter tapi dia juga arahnya bener ya. Pembinaan segala macam di situ kita ciptain. Dan lanjut alhamdulillah juga sekarang NJ sudah punya klub sendiri. Kita beli pada waktu sama teman almarhum, gua beli itu waktu itu dengan nama Arbata, kita beli supaya kita ini bagian dari pemilik Persitara, karena Persitara itu ada di dalamnya ada para klub-klub yang memang sebagai pemilik Persitara. Jadi gitu dulu seperti itu. Nah, kita udah punya itu sendiri. Jadi kita ciptain nanti NJFC North Jakarta Football Club. Jadi di sepak bolanya, di bola lapangan kan sama futsal kita ada semua. Kita ciptain itu supaya kita berkembang. Itu dari kan sepak bola itu yang menyatukan kita kan gitu. Kita coba bagaimana kita kembangin itu supaya orang yang memang cuma dia mau anaknya main bola tapi dulu akhirnya ngelihat NJ jadi lu mau dukung Persitara kan gitu. Oke, berarti ada barternya. Ada barternya, iya. Di situ kita ciptain supaya itu. Nah, terus kembali lagi ya, harapan besar sih yang pertama ya kembali lagi tadi kita ciptakan bagaimana keamanan, kenyamanan dan keamanannya itu ya benar-benar tercipta gitu, supaya Persitara ini didukung sepenuhnya sama masyarakat Jakarta Utara gitu. Persoalan pertikaian, friksi segala macam ya menurut gua ini harus pelan-pelan kita hilangin. Iya. Pelan-pelan kita hilangin. Memang tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi bismillah yakin kita bisa gitu. Harus bisa. Ya, harus bisa gitu, harus bisa. Kita coba bersilaturahmi, berkomunikasi dengan saudara kita yang di Jakarta, terus saudara-saudara yang dari luar, supporter yang luar, itu coba kita komunikasi. Jangan sampai kejadian yang cukup luar biasa kayak di Malang itu terjadi. Itu jangan sampai. Itu ampun dah. Itu yang coba kita ambil hikmahnya, jangan sampai itu. Dan terus apa yang waktu itu sudah menjadi ada korban di kita juga, jangan sampai ada korban lagi. Udah cukup ya Bang. Udah cukup sampai situ gitu, jangan sampai itu. Itu sih yang gua pengen sih seperti itu gitu. Nah teman-teman nih, kita udah banyak ngobrol-ngobrol nih dari tadi sama Bang Farid nih mengenai NJ Mania. Nah, harapan gue sih sama ya sama Bang Farid, supaya gue juga kalau nonton bola nggak takut nih Bang. Iya betul. Jadi pengen nonton bolanya karena udah tentram, damai gitu ya. Biasa aja ya, nonton aja, nggak usah ribut-ribut gitu ya Bang. Kalau dari dalam teriak-teriak ya kan, Persitara gitu. Kan kalau ribut-ribut males ah. Mendingan gue di rumah. Iya, mendingan di rumah. Enak, nggak terancam nyawa gitu kan. Bang. Iya.
Nah gitu aja nih ngobrol-ngobrol kita hari ini sama Abang Farid. Nanti ya ada sesi kedua lah, kita ngobrol bareng supporter ya Bang ya kayaknya. Boleh, betul. Jadi Sekali-sekali biar kayak lebih gitu. rame, Oh Bang. iya, udah betul kalau itu. Supaya teman-teman yang nonton di rumah juga tahu dan mungkin mau join boleh juga tuh Bang. Boleh. Di luar Jakarta Utara boleh Bang? Boleh. Pokoknya kita buka seluas-luasnya karena itu bagian dari rezeki kita. Silaturahmi kan rezeki itu. Iya benar. Iya, bener gak? Iya, kalau kita menutup silaturahmi jadi sama aja menutup rezeki. Jangan. Kita buka lebar-lebar, ayo. Gitu bos. Ya tadi kalau udah kita kebuka itu adanya komunikasi, pada akhirnya terjadilah hubungan ya gak? Silaturahmi yang panjang. Ya gak? Kemana-mana punya teman gitu Kemana-mana ya, Bang. punya teman, dari teman, kawan jadi saudara, gitu ya. Mantap nih, bener banget nih kata Bang Farid. Oke deh teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan obrolan kita nih. Ditonton sampai selesai, jangan separuh-separuh, biar informasinya nyampenya full. Jadi nggak gagal paham. Nah itu Bang, yang penting, karena banyak sekarang yang gagal paham Bang. Skip nontonnya. Udah salah paham, gagal paham lagi. Iya, wah repot tuh. Nggak paham. Oke, nanti kita tunggu ya podcast selanjutnya bareng supporter. Ya. Oke, ditunggu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, NJ Mania. Mania.